Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6126. Meskipun Jacob sebenarnya tidak mempunyai kemampuan atau keterampilan yang nyata, namun selama bertahun-tahun ia selalu menganggap dirinya tinggi. Di hadapan istri dan putrinya, dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari siapapun. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba berbicara di depan istri dan putrinya dan secara belak-belakan mengatakan bahwa dia adalah seorang bajingan, baik Elaine maupun Claire terkejut. Kata-kata seperti itu tidak pernah terdengar lagi dari Jacob selama puluhan tahun. Dan Yakub sendiri tidak bersedia mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mengejek dirinya sendiri. Namun sebelum datang, Charlie berulang kali mengakui bahwa kalimat ini harus diucapkan. Dan ini harus dikatakan dengan lantang. Inilah risiko kematian yang sesungguhnya. Karena Charlie yakin bahwa kata-kata ini adalah kunci baginya untuk melewati krisis kali ini. Setelah Jacob mengatakan ini, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti sedang meletakkan wajah tuanya di tanah dan menginjak-injaknya sampai mati. Untuk menghilangkan kecurigaan Elaine terhadapnya dan mengatakan bahwa dialah orangnya. Dia orang yang menyebalkan dan berkata bahwa mustahil kekasihnya bisa punya pandangan yang tinggi terhadapnya. Perasaan ini membuatnya sangat kesakitan dan rendah diri. Namun, ia tahu bahwa tak ada jalan kembali ketika busur itu ditembakkan. Mei King telah melewatkannya, dan ia tak akan pernah kehilangan Elaine lagi. Oleh karena itu, ketika Jacob melihat bahwa Elaine dan Claire sedikit ketakutan, dia hanya bisa menyesuaikan mentalitasnya, menggertakkan giginya, dan melanjutkan. Orang setinggi Mei King hanya bisa melihat sepotong kotoran sepertiku. Bagaimana mungkin orang brengsek sepertiku punya motif tersembunyi saat aku menutup hidungku dan mengambil jalan memutar? Setelah mengatakan itu, dia menatap Elaine dan melanjutkan. Sayang, tidak mungkin di dunia ini seseorang sepertiku bisa. Kalau bukan kamu yang menginginkanku, siapa lagi yang akan menginginkanku? Tidak ada orang lain yang menyukaiku, jadi bagaimana aku bisa menidurimu? Melihat raut wajah Jacob yang sedih dan merendahkan diri, ditambah lagi dengan raut wajahnya yang melihat bekas darah yang digoresnya sendiri, Elaine benar-benar mempercayai perkataan Charlie dalam hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bersalah dan sedih terhadap Jacob. Ternyata Jacob merahasiakannya darinya karena dia tidak ingin dia terangsang oleh Mei King. Dan setelah mendengarkan kata-kata Charlie, dia juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan Mei King terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertemu, mereka mungkin tidak akan bisa pulih dalam 10 tahun. Melihat wajah Jacob yang tergores berkeping-keping olehnya, dia merasa semakin bersalah. Dan keseimbangan dalam hatinya pun terbalik total. Dia menatap Jacob yang merendahkan dirinya dengan mata merah dan tersedak. Suamiku, ketika aku bertanya kepadamu di mobil, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika kau mengatakan yang sebenarnya padaku, bagaimana aku bisa melawanmu? Ketika Jacob mendengar hal ini, rekan-rekannya yang merasa lega di hati mereka tidak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Apa-apaan, kalau aku punya otak dan kefasihan seperti Charlie dan bisa memikirkan kecanggihan seperti itu? Tentu saja aku akan mengikutinya. Kalau kau memberitahuku, aku tidak akan dipukuli sampai babak belur olehmu. Namun, ia berkata dengan penuh emosi, "Hei, aku tetap tidak ingin kau tahu hal-hal ini. Kita semua manusia biasa. Bagaimana kita bisa seperti orang-orang sukses lainnya? Jadi, kuharap kau tidak tahu hal-hal ini dalam hidupmu. Agar kalian tidak terstimulasi, tidak memiliki mentalitas yang rusak, dan menjalani hidup kita masing-masing dengan cara yang membumi." Setelah itu, ia berkata dengan lega, apa yang Charlie katakan tadi benar. Sebenarnya, aku sama sekali tidak pantas untuk wanita seperti Mei King. Dia dan aku bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Aku hanyalah lelaki tua biasa yang tidak berguna, tidak punya kemampuan atau level, dan suka pergi kemana-mana. Pria tua pecundang yang suka pamer wajah. Kau curiga aku telah berselingkuh. Aku juga ingin berterima kasih karena kau begitu menghargaiku. Jika ada orang lain yang mendengar tentang ini, mereka mungkin akan bertanya padaku, Jacob, apakah kamu layak? Setelah itu, ia menatap Elaine dan tersedak. Istriku, aku juga ingin berterima kasih padamu. Di mata orang lain, aku pecundang, sia-sia, dan hina. Di matamu, aku telah menjadi orang yang bisa menghasilkan banyak uang. Seorang wanita kaya miliarder menempuh perjalanan ribuan mil untuk menghidupkan kembali hubungan lamanya dengan seorang sembag. Istriku, mungkin kau satu-satunya di dunia ini yang begitu menghargaiku dan memperlakukanku seperti harta karun.
Elaine tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak nyaman saat mendengar dia mengejeknya seperti ini. Dia cepat-cepat berkata, "Oke, Jacob, berhenti bilang kamu sampah. Kita cuma orang biasa yang tinggal di rumah. Mereka kaya dan punya lebih banyak uang daripada kita. Meskipun kami tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya di zaman mereka, kehidupan kami sekarang tidak seburuk itu. Saya memiliki kesadaran diri untuk mengetahui bahwa saya tidak dapat dibandingkan dengannya dalam semua aspek." Setelah berkata demikian, Elaine mengambil inisiatif untuk melangkah maju, merangkulnya, mengangkat lengannya, dan berkata, "Oke, apa yang terjadi tadi semua salahku. Kamu baik sekali menjaga emosiku. Tapi aku tetap memperlakukanmu seperti keledai. Jangan khawatir, aku tidak akan membahas masalah ini lagi nanti. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Jangan dendam padaku, oke?" Mendengar hal ini, Yakub merasa sangat lega. Setelah bencana itu, ia berkata dari lubuk hatinya, "Bagaimana mungkin? Aku pasti tidak akan menyimpan dendam padamu." Elaine mengangguk dengan gembira dan berkata, "Lihat, putriku sudah lama berada di Amerika Serikat. Dan akhirnya dia kembali hari ini. Jangan bikin orang tertawa di sini. Ayo pulang." Jacob merasa lega dan mengangguk berat, dengan air mata berlinang. Ia berkata, "Oke. Ayo pulang." Setelah itu, keduanya saling berpegangan tangan dengan mesra dan berjalan keluar. Claire tercengang, dan Charlie menyeka keringat dinginnya. Ini mempertaruhkan nyawanya lagi. Sepertinya itu benar-benar berhasil. Elaine pasti tidak akan menyebut-nyebut Making lagi di masa mendatang, dan bahkan akan mencoba segala cara untuk menghindari pertemuan dengannya. Dengan cara ini, apa yang dikatakannya tidak akan menyesatkan. Claire di samping tersadar dan berkata dengan suara rendah, "Suamiku, kamu sungguh hebat." Charlie mencibir, "Aku tidak bisa menahannya, demi keharmonisan keluarga, aku tidak malu lagi." Claire memegang lengannya dan berkata dengan gembira, "Korbankan diri kecilmu untuk mencapai diri yang lebih besar. Suamiku, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat." Pada saat ini, polisi lalu lintas di luar melihat dua orang yang sedang berkelahi keras tadi dan keluar sambil berpegangan tangan. Semua orang menggosok matanya karena tidak percaya. Polisi lalu lintas yang menangani kasus itu tanpa sadar bertanya, Kalian berdua tidak akan bertarung lagi?" Elaine segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kita tidak melawan, kita tidak akan menimbulkan masalah bagi rekan-rekan kita di polisi lalu lintas." Setelah mengatakan itu, dia memberi hormat yang jarang dilakukan kepada mereka. Jacob pun berkata cepat, "Kawan polisi lalu lintas, jangan khawatir, saya tidak akan pernah berhenti di jalan raya lagi." Polisi lalu lintas itu mengangguk tanpa sadar dan berkata, "Asalkan kamu tahu, SIM MU hanya tersisa 3 poin. Santai saja. Kalau nggak pakai gesper, kamu harus belajar." Jacob mengangguk berulang kali, "Jangan khawatir, aku akan benar-benar mematuhi peraturan lalu lintas di masa depan dan tidak akan merepotkanmu." Keluarga beranggotakan 4 orang itu meninggalkan kantor polisi lalu lintas satu demi satu. Dan Charlie memindahkan barang bawaan Claire. Setelah masuk ke dalam mobil, Elaine berkata, "Menantu yang baik, pergilah dan kendarai mobilnya, dan biarkan ayahmu beristirahat di belakang." Charlie mengangguk dan duduk di barisan depan bersama Claire, sementara Jacob dan Elaine duduk di barisan belakang. Saat mobil melaju keluar, Charlie melihat Elaine menyentuh luka di wajah Jacob dengan ekspresi sedih dan berbisik, "Sayang, sakit ya?" "Maaf." Jacob benar-benar tersentuh hatinya. Selain itu, apa yang dia katakan tadi membuatnya benar-benar kehilangan rasa superioritasnya yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan. Dan sikapnya terhadap Elaine juga banyak berubah. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak sakit." Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan memegang tangan Elaine dengan tenang. Dan secercah rona merah muncul di wajah Elaine. Elaine juga meremas tangan Jacob dan berkata dengan sangat serius, "Kamu suamiku. Kamu gak akan pernah bilang kamu sampah lagi. Tidak dalam keadaan apapun. Mengerti?" Jacob tidak tahu apakah dia benar-benar tersentuh atau tidak. Dia mengangguk berulang kali dengan mata merah, "Baiklah, istriku, aku mengerti." Bab 6127. Charlie melihat bahwa mereka berdua telah berubah dari situasi tegang tadi menjadi hubungan yang baik. Dan kesannya terhadap Elaine tiba-tiba berubah sedikit.
Meskipun dia memiliki banyak kekurangan dalam pernikahannya dengan Jacob, dialah orang yang benar-benar tulus dan tersentuh hatinya. Sedangkan ayah mertuanya, dia tampaknya tidak pernah memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Elaine. Ketika menyangkut masa lalunya dengan Elaine, dia selalu mengeluh dan mengeluh. Namun sekarang tampaknya Elaine mungkin menjadi tujuan terbaik baginya. Kalau tidak, dengan karakter dan gayanya dalam menghadapi berbagai hal. Bahkan jika dia dan Making bersama, dia pergi ke Amerika Serikat. Dan sekarang, mereka akan menempuh jalan masing-masing. Jacob memiliki terlalu banyak kekurangan yang umum dialami pria seusianya. Akan tetapi, laki-laki lain yang seusianya bisa saja memiliki 5-8 kekurangan, sedangkan dia sedikitnya memiliki 18 kekurangan. Jadi, melihatnya dari sudut pandang lain, selain Elaine, tidak akan ada wanita lain di dunia yang bisa menoleransinya sampai hari ini. Ini juga berkat karakter Elaine yang lugas. Dia akan memarahi ketika dia tidak senang dan memukul ketika dia marah. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan banyaknya kekurangan Jacob, Elaine dapat menggunakan pukulan dan omelan untuk mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh kekurangan Jacob. Jika itu adalah seseorang dengan kepribadian Making, menghadapi berbagai kekurangan Jacob sepanjang hari dan tidak punya tempat untuk melepaskan depresi batinnya. Kemungkinan besar cepat atau lambat dia akan menjadi gila atau sekadar depresi. Charlie yakin bahwa setelah kemunduran hari ini, hubungan antara Jacob dan Elaine seharusnya bisa pulih kembali. Setidaknya ketika mereka kembali ke rumah, mereka tidak perlu khawatir dengan pasangan tua yang bertengkar atau terlibat perang dingin. Meskipun Claire di samping tidak melihat perilaku menjijikan dari pasangan tua di belakangnya. Dia juga jelas menyadari bahwa setelah kejadian ini, hubungan antara pasangan tua itu membaik banyak. Dan dia sangat berterima kasih kepada suaminya Charlie. Setelah Charlie mengendarai mobilnya ke jalan raya kembali ke kota, dia bertanya, "Bu dan Ayah, kita mau makan di mana malam ini? Apa kita masih makan di luar?" Elaine dengan cepat berkata, "Tidak, tidak, pesawat Claire mendarat lebih awal. Sekarang baru sekitar jam 4. Keluarga kami sudah lama tidak makan bersama. Kenapa kita tidak masak dan makan di rumah saja? Makan di rumah pasti lebih seru." Jacob berkata tanpa ragu, "Kurasa itu akan berhasil. Claire sudah lama tidak kembali. Saya benar-benar ingin makan makanan rumahan, dan keluarga kami sudah lama tidak memasak makan malam keluarga yang enak. Mengapa kita tidak pergi ke supermarket bersama untuk membeli bahan makanan? Dan kami akan memamerkannya kepada kalian berdua sebagai pasangan malam ini." Claire ketika mendengar ini, tentu saja mengangkat tangannya tanda setuju dan berkata dengan gembira, "Orang tuaku sudah lama tidak memasak bersama, jadi kita bisa berpesta hari ini." Melihat mereka bertiga sudah mencapai kesepakatan, Charlie berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu mari kita langsung ke supermarket untuk berbelanja besar." Elaine mendesah dari belakang, "Oh, sayang sekali, sayang sekali." Jacob bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. "Istriku, apa yang kamu sesali di sini? Apa yang membuatmu merasa kasihan?" Elaine menghela napas dengan penyesalan, "Saya minta maaf karena Nyonya Wilson tidak lagi menyediakan kantong plastik di supermarket. Kalau tidak, saya masih bisa menikmati layanannya saat berbelanja di supermarket." Jacob bertanya tanpa sadar, "Horiah, bukankah dia sudah ditahan beberapa waktu lalu? Bagaimana kabarnya?" Elaine berkata dengan senyum bangga, "Wanita jalang bau itu, dia berbohong dan menipu begitu banyak uang. Dia pasti sudah memuntahkan semuanya." Melihatnya, Elaine bersenandung dan berkata, "Awalnya, dia tidak punya banyak uang untuk mengembalikan semua yang dia curi. Tapi sepertinya Teresa baik-baik saja sekarang. Perusahaan etiket yang dia kelola semakin besar. Namun, dia sedikit membantu Horiah. Dia kekurangan uang, jadi dia hampir tidak bisa menutupinya." Jacob bertanya padanya, "Jika kita mengisi semua lubang, apakah semuanya akan baik-baik saja?" Elaine berkata, 2 hari yang lalu saya mendengar seorang saudari senior mengatakan bahwa jaminan Horiah akan segera disetujui. Setelah disetujui, mereka boleh pulang." Charlie berkata, "Seharusnya keputusannya adalah tidak menuntut." Elaine mengangguk berulang kali dan berkata, ya, memang seharusnya begitu." Setelah mengatakan itu, dia mendesah dengan sedikit ketidakpuasan. Si Horiah jalang bau ini benar-benar pelit. Sudah waktunya untuk menangkapnya dan menjatuhkan hukuman 10 atau 8 tahun penjara. Jacob tak dapat menahan diri untuk mendesah, "Baiklah,
Istriku, meskipun ibu dan keluarga kakak laki-lakiku telah melakukan banyak hal yang berlebihan. Hidup mereka sekarang sudah cukup menyedihkan. Sekarang, jangan harap keluarga mereka akan hancur. Kakak tertua dan keponakan saya belum pulih. Dan mereka tidak bisa keluar bekerja untuk menghasilkan uang. Untungnya Teresa masih bisa mendapatkan penghasilan. Kalau tidak, bagaimana keluarganya bisa hidup? Seperti yang dia katakan, dia menambahkan, takut akan membuat Elaine marah jika dia lebih memihak keluarga ibunya dan keluarga kakak laki-lakinya. Dia dengan cepat menjelaskan, saya tidak ingin berbicara atas nama mereka atau membantu mereka membalikan kasus tersebut. Yang penting, sekarang hidup kita sudah membaik, jadi jangan harap orang lain akan mengalami hal yang lebih buruk. Semakin buruk keadaannya, kebahagiaan keluarga kita akan hancur. Bagaimana menurutmu? Elaine terdiam sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata dengan sangat serius. Suamiku, aku rasa kamu benar. Aku punya pemikiran yang sama denganmu. Dan tampaknya pemikiran saya telah berubah. Mulai sekarang, kita akan menjalani kehidupan yang sederhana di keluarga kita sendiri. Saya tidak peduli dengan urusan mereka. Selama mereka tidak mengganggu kita, aku tidak akan mengganggu mereka. Jacob menghela napas lega dan cepat mengacungkan jempol dan memuji. Pemikiran istri saya sungguh bagus. Bab 6128. Elaine berkata dengan rasa malu yang langka. Oh, aku malu kamu mengatakannya. Setelah itu, Elaine berkata lagi, hari ini saya masih harus membeli bahan makanan dan memasak untuk putri saya. Ayo kita lakukan. Besok pagi aku akan melepas semua suami yang tergantung di balkon dan membuang mereka. Aku tidak akan marah lagi pada Nuh. Jacob berkata dengan heran, benarkah istriku, kamu, uang kembalianmu agak cepat. Saya tidak bisa beradaptasi dengannya untuk sementara waktu. Elaine melambaikan tangannya, hei, sebenarnya aku ingin menyingkirkan para suami yang diselingkuhi itu. Ini sungguh tidak terlihat bagus jika digantung di balkon. Tapi sebelumnya aku masih sedikit marah di hatiku, jadi aku tidak menyingkirkannya. Karena kamu bilang, jangan seperti mereka lagi di masa depan, aku tidak akan marah lagi dan aku bisa menyingkirkan mereka. Jacob mendesah dengan tulus, istri, kamu benar-benar membuatku terkesan. Dalam perjalanan, keluarga Charlie berkendara ke supermarket. Peter, yang telah bepergian ke Amerika Utara dan Eropa, akhirnya tiba di Aurous Hill. Kali ini dia datang ke Cina dengan paspor Nordik. Setelah tiba di Tiongkok, ia dapat terus menggunakan identitas sebelumnya, Yao Liangyun. Charlie telah meminta Ethan, yang memiliki mata dan tangan hebat, untuk membantunya memecahkan masalah identitas rumah tangga. Dia membuat identitas palsu Peter yang sebelumnya telah sepenuhnya diubah menjadi berkas yang nyata dan dapat diverifikasi. Setelah tiba di Aurous Hill, dia hanya perlu mencari kantor polisi untuk melaporkan kehilangan kartu identitasnya. Dan dia bisa mendapatkan dokumen identitas barunya dalam beberapa hari. Peter berjalan keluar dari Bandara Aurous Hill dengan perasaan campur aduk. Dia sebelumnya menolak tawaran Charlie untuk menjemputnya. Di satu sisi, dia tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Dan di sisi lain, ia juga berharap dapat memulai hidup baru di Aurous Hill tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi apapun. Jadi, dia segera menghentikan taksi dan menuju ke Aurous Hill Antique Street. Berniat untuk mengunjungi kembali tempat lamanya. Dia bukan dari Aurous Hill dan telah tinggal di luar negeri sejak dia masih kecil. Untuk membawa 9 kitab suci surgawi misterius kepada Charlie. Dia datang ke Aurous Hill untuk tinggal beberapa lama, dan sekarang dia cukup akrab dengan Aurous Hill. Hal yang paling dikenal di antara semuanya tentu saja karyanya di Antique Street. Selain itu, resumenya sebagai Liangyun semuanya terkait dengan industri barang antik. Jadi idenya saat ini adalah kembali ke jalan antik terlebih dahulu. Temukan tempat menginap di jalan antik, dan pergilah ke jalan antik untuk menemukan area pagi ini. Sebuah toko kecil dengan harga sederhana, ia akan memulai bisnisnya sendiri di Aurous Hill. Setelah taksi tiba di Antique Street, dia pertama-tama pergi ke kantor polisi di sebelah Antique Street. Di mana ia mengisi informasi identitasnya, melakukan pengenalan wajah, dan memperoleh dokumen hukum pengganti untuk identitasnya. Kemudian kantor polisi mengeluarkannya kartu identitas sementara. Sehingga dia bisa check-in ke hotel seperti biasa di Aurous Hill. Setelah keluar dari kantor polisi, sudah hampir waktunya untuk pulang kerja di jalan antik. Jadi dia langsung menenteng tasnya dan berjalan-jalan di jalan antik itu. Lingkungan di sini tidak berbeda dengan saat dia pergi.
Tetapi dia tidak berharap akan kembali saat dia pergi terakhir kali. Tidak lama setelah ia memasuki jalan barang antik itu, seorang pedagang kaki lima mengenalinya dan berkata dengan terkejut. "Oh, bukankah ini Meneyerio dari toko barang antik sebelumnya? Kapan kamu kembali?" Lingkungan jalan antik tidak banyak berubah. Situasi bisnis tidak berubah. Antique Store masih merupakan toko terbesar di Antique Street. Ketika Peter bisa menjadi manajer toko barang antik, kebanyakan orang yang mencari nafkah di Antique Street mengenalnya. Dia tidak lagi ingat siapa pedagang asongan itu. Namun ketika dia melihat pihak lain mengenalinya, dia berkata dengan sangat sopan. "Halo, saya baru saja kembali ke Auros Hill." Si pedagang kaki lima mengangguk dan bertanya dengan suara rendah yang penuh gosip. "Meneyerio, kalau tidak salah, seharusnya. Nona Song yang memecatmu, kan?" Peter tidak merasa malu, mengangguk sedikit, dan berkata dengan tenang. "Ya, saya melakukan beberapa kesalahan dalam bisnis saat itu, dan dipecat oleh Nona Song." Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, Nona Song yang sekarang bukanlah Nona Song yang dulu. Nona Song saat itu hanya orang yang bertanggung jawab atas toko barang antik. Tapi sekarang dia adalah kepala seluruh keluarga Song. Saat kau kembali kali ini, jangan beritahu Nona Song, kalau tidak, dia mungkin akan menimbulkan masalah untukmu. Peter tersenyum dan berkata, "Meskipun aku pernah dipecat oleh Nona Song sebelumnya. Itu hanya masalah pekerjaan. Tidak ada konflik lain antara aku dan dia. Kurasa dia mungkin tidak mengingatku." Setelah itu, Peter menambahkan, "Sejujurnya, Tuan Yeo kembali ke Auros Hill kali ini karena dia ingin mencari toko di jalan antik dan memulai usaha kecilnya sendiri. Kalau kakak tahu ada toko bagus yang dijual, sekalian saja rekomendasikan kepadaku." Si pedagang kaki lima mengangkat bahu, bisnis di jalan barang antik semakin hari semakin sulit. "Saya ingat kamu sepertinya berasal dari Panjiayuan. Saat itu, kamu mungkin membuka toko barang antik di Panjiayuan, kan? Mengapa kamu berpikir untuk datang ke Auros Hill sekarang? Bukankah ini justru menjadi mundur seiring dengan semakin banyaknya Anda bekerja?" Ketika Peter melamar pekerjaan sebagai manajer toko barang antik, resumenya menyebutkan bahwa ia mulai mendirikan kios di Panjiayuan lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak pedagang kecil di Auros Hill Antique Street merasa bahwa dia adalah tawaran yang bagus. Jadi latar belakang dan resumenya tersebar dari mulut ke mulut. Bab 6129. Panjiayuan dapat dianggap sebagai Yerusalemnya industri barang antik Cina. Mereka yang pernah melewati Panjiayuan pada dasarnya dapat berjalan menyamping di jalan-jalan antik kota manapun di Cina. Peter memiliki resume yang kaya. Ketika ia kembali ke Auros Hill Antique Street untuk berbisnis, minat orang luar tampak menurun. Namun dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia tersenyum dan berkata, "Aku akan tenang sekarang karena aku sudah di sini. Saya telah mengunjungi banyak tempat selama bertahun-tahun, dan sepertinya saya masih lebih menyukai Auros Hill." Setelah itu, ia membungkuk ke arah lawan bicaranya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, "Saya akan datang besok pagi. Kalau kakak punya rekomendasi toko bagus, tolong bantu aku memperhatikannya. Saya akan membayar saudara saya sebagian dari harga teh setelah masalah ini selesai." Pria itu langsung setuju. Baiklah, biar saya bantu Anda mengawasinya." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kepada Peter. Setelah Peter pergi, dia berhenti menutup kios dan mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon. Begitu panggilan telepon masuk, dia berkata dengan sangat hormat, "Manajer Chen. Ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan, dan menurutku penting untuk kukatakan padamu." Manajer Chen ditelepon sekarang menjadi manajer umum toko barang antik. Dan dia juga merupakan tokoh populer di jalan barang antik. Ketika Peter menjadi manajer umum toko barang antik, manajer Chen adalah wakilnya. Kemampuan profesionalnya rata-rata, tetapi dia sangat bijaksana dan telah mengumpulkan koneksi yang baik di jalan barang antik. Setelah Peter dipecat oleh Warnia, manajer Chen untuk sementara mengisi kekosongan manajer umum. Warnia juga tahu bahwa kemampuan profesional manajer Chen tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Jadi rencananya adalah membiarkan manajer Chen mengambil alih untuk sementara waktu dan kemudian menggantikannya ketika dia menemukan kandidat yang lebih cocok. Maka jabatannya saat itu berubah dari wakil manajer menjadi pelaksana tugas manajer umum. Namun, hubungan Warnia dengan Charlie menjadi semakin dekat. Berkat bantuan Charlie, status dan kekuatannya di keluarga Song terus meningkat seperti roket.
bisnis toko barang antik menjadi semakin penting. Aku tidak peduli lagi. Sekarang, Warnia telah menjadi kepala seluruh keluarga Song dan juru mudi keluarga yang bernilai ratusan miliar yuan. Tentu saja, bisnis sampingan kecil seperti toko barang antik bahkan lebih tidak penting. Jadi dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu di toko barang antik. Pemiliknya tidak terlalu memperhatikan bisnis ini. Jadi manajer Chen secara bertahap menanggalkan jabatannya sebagai pelaksana tugas manajer umum dan menjadi manajer umum yang sesungguhnya. Dalam industri barang antik Aurosil, Antiquestor adalah kakak laki-laki yang memang pantas. Dan manajer Chen adalah pembicara di sini, jadi semua orang di jalan menghormatinya. Saat ini, manajer Chen tidak dapat mengingat orang di telepon, jadi dia berkata langsung. Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja padaku. Pemilik kios dengan cepat berkata dengan penuh perhatian, Manajer Chen, apakah Anda ingat manajer Yo, kan? Itu adalah manajer Yo dari toko barang antik ketika Anda menjadi wakil manajer. Manajer Chen bertanya tanpa sadar, maksudmu Liang Yunyo? Pemilik kios berkata tanpa berpikir, ya, itu dia. Saya hanya ingin menelepon Anda untuk memberitahu bahwa dia sudah kembali. Manajer Chen bertanya, Liang Yun sudah kembali? Kemana dia kembali? Pemilik kios berkata, dia kembali ke jalan barang antik. Saya baru saja hendak menutup kios ketika saya melihatnya memasuki jalan barang antik. Lalu setelah mengobrol sebentar dengannya, dia bilang kalau dia berencana membangun toko di jalan antik. Apa? Suara manajer Chen tiba-tiba menjadi waspada. Setelah hening sejenak, dia bertanya, apakah kamu yakin itu Liang Yun sendiri? Pemilik kios menepuk dadanya dan berkata, dijamin tidak palsu. Manajer Chen bergumam heran, apa yang dia lakukan tiba-tiba kembali ke Aurosil? Kalau dia mau buka toko, kenapa harus ke Aurosil? Dia kan gak bisa buka toko dimanapun? Pemilik kios segera menyetujui dan berkata, Manajer Chen, ketika Liang Yun kembali kali ini, mungkinkah dia ingin mendapatkan kembali posisinya sebagai manajer toko barang antik? Saya seharusnya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Semua orang bilang kondisi bisnis toko barang antik sedang tidak baik selama periode ini. Informasi rekrutmen untuk manajer umum di situs web. Sekarang Liang Yun tiba-tiba kembali, kamu harus berhati-hati. Setelah mendengar ini, manajer Chen tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Awalnya, tim keuangan Song Group selalu menyarankan agar Warnia menghentikan toko barang antik dan bisnis barang antik terkait. Lagi pula, Aurosil sendiri bukanlah pusat pertukaran barang antik nasional. Bahkan bukan pusatnya. Bisnis toko barang antik ada di tanah ini. Sulit untuk berkembang sendiri. Lagi pula, situasi pendapatan toko barang antik juga tidak optimis. Setelah manajer Chen mengambil alih, meskipun bisnis toko barang antik tidak kecil, karena kurangnya pengalaman seluruh tim manajemen. Toko barang antik pada dasarnya telah berjuang untuk mempertahankan modalnya selama periode ini. Menurut Departemen Keuangan Grup Song, jika lini bisnis toko barang antik dipertahankan, bukan saja tidak akan ada ruang untuk meraih keuntungan, tetapi kemungkinan besar akan mulai menderita kerugian dalam waktu dekat. Jika bisnis ini dihentikan sekarang, toko barang antik juga dapat dikemas dan dijual. Aset tetap ditambah nilai merek, masih ada keuntungan tertentu, tetapi begitu toko barang antik mulai merugi, nilainya akan semakin rendah, bahkan mungkin kembali ke nol pada akhirnya. Oleh karena itu, toko barang antik seperti rumah pada masa harga rumah anjlok. Setiap kali terjual, maka dianggap terjual dengan harga tinggi pada saat itu. Sebab jika mereka menyimpannya di tangan mereka, nilainya hanya akan semakin turun. Namun, Warnia punya pemikirannya sendiri tentang bisnis ini. Tidak masalah jika toko barang antik tidak menghasilkan uang. Tidak masalah jika kehilangan sejumlah uang. Dia hanya berharap toko barang antik dapat mempertahankannya, karena bagaimanapun juga. Disinilah dia dan Charlie pertama kali bertemu. Bab 6130. Lagi pula, bahkan jika toko barang antik merugi, uang yang hilang itu tidak lebih dari setetes air di ember di mata Warnia. Menjaga toko barang antik tidak akan membutuhkan biaya banyak. Kinerja manajer Chen dalam beberapa bulan pertama setelah mengambil alih tidaklah ideal. Dan dia sangat khawatir, takut Warnia akan membunuhnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menemukan bahwa Warnia tampaknya tidak peduli dengan kinerja Antiquestor. Meskipun keuntungannya semakin menurun. Segala sesuatu di sini masih sama seperti sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk meminta pertanggungjawaban atau mencampuri urusannya. Kemudian,
Manajer Chen menyadari kebenarannya. Warnia tampaknya tidak peduli apakah toko barang antik itu menghasilkan uang atau merugi. Dia mungkin hanya ingin mempertahankan nama merek Antique Store. Tidak masalah jika tidak menghasilkan uang, dan tidak masalah jika kehilangan sejumlah uang. Manajer Chen tidak tahu bahwa Warnia mempertahankan toko barang antik karena perasaannya terhadap Charlie. Dia hanya berpikir sepihak bahwa Warnia memulai karirnya di toko barang antik. Dan dia mungkin menganggap tempat ini sebagai tempatnya yang terberkati. Orang-orang yang berbisnis, terutama mereka yang berbisnis besar, memiliki beberapa tahayul dan metafisika. Dan mereka seringkali memiliki perasaan tentang tempat di mana mereka memperoleh kekayaannya. Manajer Chen, yang menyadari hal ini, mulai duduk dan bersantai di toko barang antik. Meskipun bisnis toko barang antik semakin memburuk, kehidupannya sangat nyaman. Dalam Antique Store, dia adalah seorang hakim daerah miskin yang hidupnya selangit dan seorang kaisar yang jauh di sana. Meskipun uangnya tidak besar, keuntungannya adalah ia memiliki otonomi dan kehidupan yang besar. Semuanya cukup nyaman. Kini dia tiba-tiba mendengar bahwa Liang Yun telah kembali, yang langsung memberinya perasaan krisis yang kuat. Manajer Chen telah bekerja di bawahnya selama beberapa waktu. Dia tahu bahwa Peter sangat ahli dalam bidang barang antik. Dia tidak pernah memandang sesuatu dengan mata tertutup dan dapat melihat nilai sebenarnya dari sesuatu itu dalam sekejap. Dia dapat disebut sebagai orang yang jeli dalam bidang barang antik. Jika Warnia tidak tersinggung dengan insiden botol itu, Peter pasti tidak akan diusir dari toko barang antik. Sebenarnya, jika Petrus memiliki sikap yang lebih baik pada saat itu, Warnia pasti akan menjauhkannya karena cinta pada bakatnya. Hanya saja Petrus telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya saat itu. Jadi dia tidak berniat tinggal di Aurous Hill. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan rasa penyesalan di depan Warnia, dan tanpa malu-malu mengancamnya dengan pengunduran diri. Yang akhirnya mendorongnya untuk menahan rasa sakit dan meninggalkannya. Oleh karena itu, manajer Chen juga sangat khawatir. Khawatir jika Liang Yun kembali kali ini, dia akan khawatir dengan posisinya sebagai manajer umum. Maka dia berkata kepada pedagang itu, "Kamu harus terus mengawasinya untukku. Jika kamu punya sesuatu, segera beritahu aku. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan." Penjual itu segera berkata, "Baiklah, Manajer Chen, jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu sesegera mungkin." Setelah menutup telepon, Manajer Chen segera memanggil beberapa orang dari toko barang antik kepadanya. Orang-orang ini adalah orang-orang kepercayaannya yang direkrut dan dilatihnya setelah mengambil alih toko barang antik. Selama periode ini, Manajer Chen hanya mengalami sedikit kemajuan dalam bisnis, tetapi telah mencapai prestasi besar dalam hal personalia. Ia telah mengganti semua orang yang tidak dapat mematuhi perintahnya. Beberapa orang yang tersisa bekerja sama dengannya di toko barang antik, membuka banyak gudang tikus, dan mengambil banyak uang dari buku-buku Antique Store dengan berbagai nama. Metode yang paling umum adalah membeli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga rendah dalam bisnis mengoleksi barang antik. Untuk sesuatu yang awalnya bernilai $500,000, beberapa dari mereka akan memberikan uang muka untuk mendapatkannya. Lalu cari rompi dan bawa ke toko, di mana mereka akan membiarkan beberapa orang mengambilnya. Mereka memutuskan untuk mengambilnya kembali seharga 700.000 yuan, dan selisih harganya secara alami masuk ke kantong mereka. Dan harga barang-barang yang awalnya diambil kembali seharga 100.000 yuan beberapa tahun lalu jelas meningkat menjadi 200.000 yuan. Namun mereka sengaja membuat beberapa kerusakan yang bisa diperbaiki. Dan kemudian menjualnya sebagai produk cacat seharga puluhan ribu yuan. Mengklaim telah mendapatkan kembali sebagian kerugiannya. Namun selisih harga juga dikantongi oleh mereka. Gaya formal manajer Chen berfokus pada penyebaran hujan dan embun secara merata. Semua karyawan yang tersisa menerima uang, dan semua orang secara alami menjadi satu tim. Saat ini, manajer Chen meminta mereka untuk menutup toko terlebih dahulu. Dan kemudian memanggil mereka ke kantor manajer. Begitu dia datang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya baru saja menerima kabar bahwa Liang Yun telah kembali." Semua karyawan terkejut. Kebanyakan karyawan ini adalah karyawan lama dan tentu saja mengenal Liang Yun dengan sangat baik. Meskipun orang lain belum pernah bertemu dengannya, mereka telah mendengar beberapa perbuatannya. Ketika mereka mendengar bahwa Liang Yun kembali, semua orang sedikit penasaran tentang apa yang akan dia lakukan ketika dia tiba-tiba kembali ke Aurous Hill. Manajer Chen berkata dengan wajah gelap, "Seseorang memberitahu saya bahwa Liang Yun berencana membangun toko di Jalan Antik."
Tapi menurutku dia tidak hanya ingin membuka toko. Jika suatu hari dia dan Warnia kembali berbincang dan kembali ke toko barang antik jika dia duduk di kursiku, kita mungkin dalam masalah besar. Salah satu karyawan berkata dengan cepat, Saudara Chen, orang bernama Yo ini dipecat karena dia menyinggung Nyonya Song, kan? Bagaimana mungkin Nona Song mengizinkannya kembali? Manajer Chen berkata dengan dingin, kamu tidak tahu apa-apa. Di mata pebisnis, yang ada hanya kepentingan abadi dan tidak ada musuh abadi. Liang Yun agak pintar. Meskipun dia sudah lama tidak bekerja di sini. Dia sudah bisa mengumpulkan barang-barang untuk toko. Dia membeli banyak barang bagus, dan menjualnya satu demi satu. Dan keuntungannya setidaknya puluhan juta. Namun sejauh ini tahun ini, laba buku kami hanya kurang dari 100.000 yuan. Yang hampir membuat kulit kepala tersangkut dalam biaya. Meskipun Warnia tidak ada di sini membuat masalah bagi kita, tapi ini juga berarti dia tidak menganggap kita serius sama sekali. Menahan kami hanya untuk membantunya menjaga pintu toko barang antik agar toko ini tidak tutup. Karena Warnia tidak peduli dengan kita. Mungkin ada beberapa perasaan, jadi mengapa dia mempertahankan kita jika ada kandidat yang lebih baik? Mendengar ini, semua orang mengangguk. Manajer Chen menambahkan, kalian semua, harap lebih waspada mulai sekarang dan perhatikan baik-baik setiap gerakan Liang Yun di jalan barang antik. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak punya tempat di jalan barang antik.